Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sehat, salam sukses, dan salam sejahtera tentunya buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kami memasuki episode ke-14 kanal YouTube Pelangi bersama gue, host AA Wahyudi. Episode kali ini masih mengetengahkan tema yang hampir sama dengan episode sebelumnya, yaitu terkait dengan bencana banjir bandang Sumatera. Episode 14 mengambil judul Ketika Negara Gagap Menghadapi Bencana. Sampai dengan kanal ini di posting sudah lebih dari 30 hari bencana Sumatera masih berlangsung, dan menurut informasi sudah lebih dari 1.100 korban jiwa, dan tentunya tidak terhitung lagi korban materi seperti rumah, perkantoran, sekolah, gedung, dan lain sebagainya yang menjadi korban. Ada beberapa hal anomali yang ada dalam catatan gue nih sebagai pegiat literasi yang akan gue tampilkan dalam kesempatan episode kali ini. Apa saja itu? Paling tidak ada 3 atau 4. Yang pertama adalah penolakan dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menerapkan status bencana nasional untuk bencana Sumatera kali ini. Ya, ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Ya. Berbeda dengan bencana sebelumnya pada Desember 2004 kala terjadi tsunami Aceh di era pemerintahan SBY, maupun pada saat pandemi COVID 2019 di era pemerintahan Joko Widodo. Kedua pemerintahan atau kedua presiden tersebut menerapkan bencana nasional untuk menanggulangi kedua bencana yang berbeda tersebut. Untuk tsunami Aceh sudah pasti bencana alam, untuk COVID-19 disebut bencana non-alam. Sebetulnya perlu juga gue ulas kenapa sih harus ada bencana nasional sebagai status. Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, sebagai dasar hukum apabila dilakukan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Kita ketahui pada saat COVID-19 banyak orang yang tidak bekerja karena harus berdiam diri di rumah atau WFH. Akibatnya penghasilan mungkin terganggu. Nah, pada saat itu banyak kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan atau kelonggaran untuk membayar kredit misalnya. Nah, itu perbankan perlu dasar hukum untuk melakukan pemotongan ataupun memberikan keringanan kepada para debitur. Itu sebagai contoh. Yang kedua, dengan adanya penetapan status bencana nasional, maka akan lebih mudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi bantuan internasional. Nah, khusus yang ketiga ini itu gue sebut sebagai anomali yang kedua. Kenapa? Karena pemerintahan Prabowo menolak adanya bantuan internasional, baik dari negara sahabat, negara tetangga, ataupun lembaga, organisasi kemanusiaan, organisasi sosial dari negara yang bersangkutan. Menurut Presiden, karena kita punya kemampuan untuk
menanggulangi sendiri. Saya pikir pernyataan ini terlalu arogan ya guys. Karena apa? Namanya kita musibah, biarlah orang lain juga memberikan empati. Biarlah orang lain, pihak lain juga mendapatkan pahala dari Tuhan apabila dia peduli kepada sesama yang sedang mengalami atau mendapat musibah. Sama halnya kalau tetangga sedang mengalami kebakaran, kemudian kita membantu, masa sih yang sedang mengalami kebakaran kemudian mengusir kita, biar sana pergi, aku bisa kok padamin api sendiri. Kan tidak seperti itu. Yang gue takutkan apabila di masa mendatang terjadi musibah lagi, maka negara-negara itu tidak akan lagi mau membantu kita, karena kita pernah melakukan penolakan. Yang sudah pasti terjadi adalah Pemkot Medan menolak bantuan Uni Emirat Arab berupa 30 ton beras. Coba bayangkan, 30 ton beras itu kalau dinilai uang setara berapa? Oke, kalaupun tidak dinilai dengan uang, itu bisa menolong atau memberi makan berapa ribu korban atau pengungsi. Nah, mungkin masih banyak juga bantuan-bantuan dari negara asing yang ditolak oleh pemerintah daerah setempat karena pemerintah pusat tidak memberikan sinyal supaya diterima. Nah, ini kan tidak bisa kita biarkan. Kemudian anomali yang ketiga datang dari program yang diusulkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang sering disebut Gus Ipul. Ia menyarankan atau mengusulkan adanya bantuan Rp10.000 per orang per hari untuk korban bencana Sumatera. Nah, kebayang nggak dalam kondisi seperti ini orang dikasih uang. Dengan uang itu dia mau beli apa? Kalau toko-toko, minimarket juga hanyut atau roboh terkena banjir bandang yang sedang menggila atau bergejolak. Kemudian bagaimana cara menyalurkan uang? Kalau lembaga-lembaga atau institusi pemerintah seperti perbendaharaan juga lumpuh. Yang paling tepat adalah memberikan bantuan berupa barang-barang siap pakai seperti beras, gula, sarden, dan kalau perlu sampai dengan pembalut wanita. Yang terakhir, ini yang tidak kalah mengejutkan dan menghebohkan adalah pernyataan yang bersifat atau bernada menyinggung bahkan menghina negara tetangga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan ini mendapat tanggapan yang keras dari salah seorang mantan pejabat setempat yang merasa tersinggung. Dalam statementnya, Tito Karnavian menyatakan kalau bantuan di bawah 1 miliar itu masih bisa ditanggulangi oleh kami sendiri, atau nilainya dianggap kecil karena masih besar dibanding dengan dana penanggulangan milik kami dalam hal ini Indonesia. Saya kira pernyataan seperti ini tidak elok. Seharusnya Presiden Prabowo sebagai atasan menteri yang bersangkutan memberikan teguran. Gue pikir gue cukupkan dulu sampai di sini episode kali ini. Sesaat lagi kita akan tinggalkan tahun 2025, kita masuki tahun 2026. Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga negeri ini dijauhkan, dihindarkan dari bencana apapun. Sudah kita ini susah karena harga mahal, cari pekerjaan susah, banyak pengangguran, masih pula datang bencana, masih pula pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, antara lain menolak bantuan. Nah, saya pikir saatnya buat pemerintah untuk merenungkan. Kalau dianggap penolakan itu sebagai sesuatu yang baik, ya sudah, lanjutkan saja.
Tapi konsekuensinya berikan bantuan yang terbaik buat korban. Saya kira itu dulu. Semoga kita lebih sukses di tahun 2026. Semoga kita jumpa lagi di episode yang akan datang di 2026. Terima kasih. Assalamualaikum.